Fresh Juice dimanapun Anda berada. Saya Natasha dan Yofi. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Sabtu 9 Agustus 2025 bersama Romo Willem Pau dari Semarang. Selamat mendengarkan. Berkah dalam, salam sehat sejahtera dalam kasih sayang Tuhan. Para sahabat Fresh Juice, saya Romo Willem dari Paroki Kebon Dalem Semarang kembali menghaturkan jus rohani yang segar. Kali ini dengan kata-kata kunci Tuhan menyembuhkan. Jus rohani ini saya racik dari kutipan bacaan Injil yang dibacakan di Gereja Katolik seluruh dunia hari ini, yakni dari Injil Matius bab 17 ayat 14 sampai 20. Demikian bunyinya. Sekali peristiwa, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kalian angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras, Yesus menegur roh jahat itu, lalu keluarlah ia dari anak itu. Dan anak itu sembuh seketika itu juga. Kemudian, ketika mereka sendirian, para murid menghampiri Yesus dan bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus menjawab, "Karena kalian kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sungguh, sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kalian dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan tiada yang mustahil bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice, saya ingin berbagi penghayatan dan pengalaman saya menyaksikan Tuhan menyembuhkan melalui sakramen tobat dan sakramen minyak suci. 15-20 tahun terakhir ini, saya semakin menyadari dan menghayati bahwa saat sakramen tobat itu Tuhan sedang mengusir setan dan menyembuhkan umat yang mengaku dosa. Pada puncak pengampunan, saya akan mengatakan atas kuasa yang diberikan Allah melalui gerejanya, aku mengampuni dan melepaskan engkau dari dosa-dosamu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saya mengampuni, iya, tetapi bukan dengan kuasa saya sendiri. Saya mengampuni dengan kuasa Allah yang diberikan melalui Gereja Katolik yang satu, kudus, Katolik dan apostolik.
tapi pengampunan itu sungguh terjadi. Allah sendirilah yang sesungguhnya sedang mengampuni. Orang yang berdosa itu jauh dari Tuhan. Dan Allah sendirilah yang menyapa, memanggil, mau merangkul lagi supaya menjadi putra dan putrinya. Yang tadinya jauh dari Tuhan karena berdosa, dekat dengan setan, sekarang dirangkul oleh Tuhan, maka setan mau tidak mau harus menyingkir. Itu pengusiran setan. Dan ketika orang bersama setan jatuh dalam dosa, melakukan berbagai kesalahan dan kelemahan, sekarang setelah dirangkul kembali oleh Tuhan, hidup sebagai putra-putri Bapa seutuhnya. Kelemahan, dosa, kekurangan sudah disembuhkan oleh Tuhan. Maka untuk setiap umat yang mengaku dosa, saya bisa dalam hati mengatakan, kamsia, terima kasih, matur nuwun Tuhan. Karena umatmu ini sudah kau usir setan darinya, sudah kau sembuhkan. Betul enggak? Baik. Yang kedua, ketika saya melayani sakramen minyak suci. Pada awal-awal jadi imam, itu saya masih sibuk dengan menghafalkan urutan upacaranya. Makin lama agak hafal, lalu saya menyadari bagaimana Tuhan menyembuhkan orang yang sakit itu, yang didoakan itu. Pada akhir doa umat, biasanya kemudian imam juga berdoa, Tuhan sembuhkanlah orang ini, sebab aku akan menumpangkan tangan atas nama Engkau. Lalu saya akan menumpangkan tangan atas orang itu. Dalam ritusnya, tata upacaranya, imam ketika menumpangkan tangan tidak omong apa-apa, hanya diam saja. Nah, diamnya bisa lama, diamnya bisa sebentar saja. Pada saat itulah para sahabat Fresh Juice yang sehat dan sejahtera dalam Tuhan, makin lama saya kok menyadari dan menghayati Tuhan sendirilah yang sedang berkarya hadir pada orang yang sakit itu. Tuhan yang sudah memakai dokter, perawat, obat-obatan, alat-alat, dan juga memakai keluarga dan siapapun yang ikut merawatnya, pada saat itu secara khusus mau mengusir setan, dosa, kelemahan, dan kekurangan. Orang yang sakit itu bisa kecewa pada Tuhan. Orang yang sakit bisa kecewa dengan dirinya sendiri, karena sakit juga bisa akibat perbuatan-perbuatannya di masa lampau, terutama akibat perbuatan dosa. Orang yang sakit bisa dicengkeram oleh setan supaya membenci Tuhan. Nah, ketika Tuhan hadir saat penumpangan tangan itu, Tuhan merangkul, menerima kembali sebagai putra atau putri Bapa. Saat itulah saya hayati Tuhan sungguh mau mengusir setan dan menyembuhkan. Maka selanjutnya
Semoga atas kuasa Roh Kudus di dahi ya, saya berikan tanda salib dengan minyak itu, engkau diselamatkan, di tangan engkau dibebaskan dari dosa, dan di tangan telapak tangan satunya engkau dibebaskan dari segala kekurangan. Lalu selamat orang itu. Para sahabat Fresh Juice yang sehat dan sejahtera dalam Tuhan. Apakah saya sakti? Tidak. Apakah saya punya karunia penyembuhan? Tidak. Tetapi seingat saya cukup banyak yang sembuh. Memang ada yang karena kondisinya sudah tidak memungkinkan secara duniawi, lalu berlanjut dengan meninggal dunia. Tapi saya percaya Tuhan sudah menyembuhkan mereka. Maka para sahabat Fresh Juice yang sehat dan sejahtera dalam Tuhan, marilah kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan mau menyembuhkan kita melalui sakramen tobat, melalui sakramen minyak suci. Bahkan juga Tuhan mau memakai kita untuk ikut mengusir setan dan menyembuhkan penyakit, kekurangan, dan kelemahan saudari-saudara kita. Kalau sebagai seorang awam Anda mau menghadirkan Tuhan pada mereka, mau mohon Tuhan berkarya pada mereka. Lalu meskipun bukan dalam rangka doa gereja, kiranya Tuhan juga akan memakai Anda untuk karya penyembuhannya. Marilah kita bersyukur karena Tuhan mau mengusir setan, mau menyembuhkan. Nah, kalau kita merasa punya kuasa menyembuhkan, tapi lupa mohon pada Tuhan, jangan heran kalau kemudian menjadi seperti para murid yang tidak bisa menyembuhkan. Mari mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga para sahabat Fresh Juice dan semua yang didoakan oleh para sahabat Fresh Juice semakin menyadari Tuhan yang menyembuhkan menyertai Anda semua oleh kelimpahan berkat-Nya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam, kamsia, thank you, terima kasih, sembah nuwun. Senantiasa sehat dan sejahtera di dalam kasih sayang Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan renungan Fresh Juice Sabtu 9 Agustus 2025. Terima kasih kepada Romo Willem Pau untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.